materi awal kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan OKP tingkat Kabupaten Lampung Tengah yang digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dengan menghadirkan narasumber Nusmir selaku Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam semua dimensi pembangunan perlu ditingkatkan. Peran pemuda sebagai generasi penerus pertama dapat dilihat dari peran pemuda sebagai agen perubahan. Artinya, pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pembekalan perubahan lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Hal ini pula yang menjadi alasan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah mengadakan kegiatan ini. Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Nusmir, mengatakan ia merasa sangat bangga dengan Dispora Lampung Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini satu-satunya dan untuk pertama kalinya di Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan di luar Lampung Tengah. Untuk itu, Nusmir sangat mendukung dan memberikan apresiasinya, dan ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan ini. Nusmir meminta kepada semua peserta memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti semua materi yang disampaikan para narasumber. Apa yang dimaksud dengan pemuda? Nah, coba kali saya sudah terlalu sering kenal. Beliau ini salah satu yang tahun lalu tahun lalu merupakan pemuda pelopor yang mewakili Lampung Tengah dan mewakili Lampung di tingkat nasional. Terima kasih Pak. Pemuda dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwasanya pemuda seseorang yang berusia 16 sampai 30 tahun. Usia ya, yang dikatakan pemuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 bahwa pemuda itu berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Ada yang bisa memberikan definisi lain terhadap pemuda selain dengan usia? Ada? Apa? Tidak. Adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan. Jadi pemuda yang usia 16 sampai 30 itu kan masa berkembang. Kenapa dia 19-30 anak usia SMA sampai dengan perguruan tinggi? Mungkin kawan-kawan tahu kalau perguruan tinggi itu maksimal 24 ya. Tapi kan di situ ada rentang waktu batas usia juga sampai ke 30. Tentunya di situ ada yang mau S2, ada yang S3. Tapi kalau kita menurut usia, kadang-kadang kan ada yang sudah berkeluarga kan sebelum umur 30. Itu masih dikategorikan pemuda. Itu secara fisik, sedangkan mengalami perkembangan dan secara fisik sedang mengalami perkembangan secara emosional. Dan juga belum bisa, kadang-kadang emosinya masih tinggi ya, artinya rasa keinginannya itu lebih besar. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun di masa yang akan datang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi seperti kami. Baik. Apa saja peran pemuda? Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan yang mana pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun secara kedaerahan. Seperti contoh sekarang
kalau tingkat kedaerahan kita lihat pemuda sudah ada di legislatif, sudah ada di pemerintahan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah kalau tingkat nasional juga kita lihat kan banyak pengusaha-pengusaha muda yang sudah ada di tingkat nasional, anggota DPR RI yang ada di tingkat nasional, DPD seperti calon wakil gubernur kita kan, DPD kan itu usia muda kan. Ya, next. Menyiapkan generasi muda Lampung untuk menyongsong Indonesia Emas adalah suatu tugas penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi daripada kelompok usia yang lebih muda atau lebih tua. Pemuda merupakan tonggak penting dalam perkembangan masyarakat dan negara, maka mereka menjadi pendorong perubahan dalam setiap masyarakat. Pemuda mempunyai idealisme, energi, semangat, dan kekuatan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Di sini agen perubahan dalam setiap masyarakat, disinilah peran pemuda. Makanya kita di tingkat desa atau kelurahan itu ada organisasi-organisasi kepemudaan. Di sini ada dari Karang Taruna, nah, ada yang di tingkat desa kan, Karang Taruna sampai tingkat desa. Nah ini kan diharapkan komunitas pemuda yang ada di tingkat desa itu bisa mendorong apa yang ada di desanya. Tentunya mendukung program-program pemerintah desa. Bukan hanya mendorong, saya rasa ikut serta, berpartisipasi, serta kita melihat peluang apa gitu loh yang ada di desa itu kita jual gitu loh. Sekarang kan ada UMKM apa segala itu kan. Nah itulah bagaimana bisa didorong melalui pemuda-pemuda yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda? Berikut beberapa hal yang harus kamu lakukan. Satu, khusus pemuda ini ya. Satu, tingkatkan literasi. Karena dengan banyak membaca, maka kita akan banyak tahu. Kita bisa membandingkan dari apa yang kita baca. Kita bisa melihat apa yang menurut pandangan-pandangan orang yang berbeda-beda. Lalu terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Nah ini salah satu pengalaman yang ada di dalam ini. Kalian harus mau menerima perbedaan pemikiran di antara kalian. Karena kita nggak bisa menyatukan pemikiran kita, harus memaksakan kehendak kita. Kita harus menerima. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti kalau pikiran kita berbeda. Berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Nah ini itulah tempatnya gitu. OKP itu tempat kita menuju suatu basis utama menjadi relawan. Sekarang di Karang Taruna itu kalau tidak salah ada Kagangai. Apa namanya? Tanggap bencana? Kagangai ya? Tagana, iya. Iya, tanggap bencana. Nah kita juga ada kolaborasi itu. Kebetulan di Dispora kementerian itu ada juga kegiatan itu. Kegiatan seperti itu. Kebetulan sekarang lagi pelaksanaan itu. Kenapa kita tidak mengirimkan, Provinsi Lampung tidak mengirimkan? Karena kita program ini mendadak sama dengan Tagana itu. Jadi kita tidak ada anggaran untuk
membiayai kalian untuk mewakilkan Provinsi Lampung. Insya Allah tahun depan kita bisa memprogramkan itu. Mendukung produk lokal Indonesia. Nah, artinya dari tingkat desa tadi kan kadang-kadang kan ada UMKM ya, melalui pemuda bisa mungkin membantu memasarkan ya dengan cara memanfaatkan media-media sosial. Menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Nah, ini titik dasar kita saat ini ya. Karena apa? Kita itu sekarang itu dengan jari genggaman tangan itu kita bisa keliling dunia. Kalau dulu kalau kita tidak pergi, kita tidak akan berkeliling dunia. Tapi dengan satu genggaman dan jari kita bisa berkeliling dunia. Dan jadi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu tadi, jari tadi. Dengan adanya kita rajin membaca, jadi kita bisa membedakan ini. Kita kan kadang-kadang men-share ya. Kita nggak tahu lah share ini benar apa enggak, hoax atau tidak. Karena kita kurangnya tadi banyak baca, kurang yang membaca, ya kita main share aja. Secara tidak langsung kita sudah ikut serta ya, membuat hoax baru. Jadi pintar-pintar kita menggunakan internet sebagai media sosial yang baik. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan? Yang dimaksud dengan kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Ini udah pas masuk ke suatu organisasi kepemudaan untuk menuju pencapaian menjadi seorang pemimpin. Disinilah kita berorganisasi, belajar menjadi seorang pemimpin. Kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mau melakukannya. Ini tentunya untuk mengajak suatu kebaikan ya. Karena organisasi itu kan tidak ada yang buruk ya. Mengajak suatu kebaikan. Next. Ini ada beberapa karakteristik gaya kepemimpinan. Yang pertama, memaksa. Memaksa itu satu, senang menghukum tapi tidak suka memberi penghargaan. Dua, berpendapat bahwa orang-orang pada dasarnya malas dan harus dipaksa untuk bekerja. Yang ketiga, tidak suka menerima umpan balik. Artinya hanya diri dia aja yang baik. Selanjutnya karakter pendobrak. Ini memiliki motivasi tinggi. One man show, artinya dia ingin maju sendiri tanpa mengajak. Kurang perhatian pada orang sekitarnya, artinya apatis dia terhadap lingkungannya. Standar mutu yang tinggi, namun sifat pemimpin yang kurang baik, artinya tidak baik untuk karakter ini untuk menjadi seorang pemimpin. Next. Sekarang karakteristik gaya kepemimpinan pengusaha, penguasa. Satu, pendapat disampaikan secara halus dan terselubung. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Jadi dia bisik-bisik kalau dia punya tujuan. Dia tidak terbuka. Ini karakteristik yang penguasa. Contohnya, padahal dia bisa tolong disampaikan. Selanjutnya, hukum dan penghargaan yang berimbang.
Menerima umpan balik yang terkait dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya, nah, ini ada karakteristik gaya kepemimpinan penyayang. Yang pertama, suka memanjakan anggota atau bawahan, sering memuja-muja itu. Nyaris tidak memiliki rencana kerja. Tupoksinya nggak jelas. Bisanya nyanjung-nyanjung anak buah aja, tapi tidak mengarahkan kemana tujuan arah organisasi. Selalu memberi penghargaan, tapi tidak memberi hukuman. Jadi selalu baik terus. Nyaris tidak bisa mengatur pekerjaannya sendiri, artinya semua dikerjakan orang lain, dia hanya memerintah. Next. Ini karakteristik gaya kepemimpinan Demokrat. Bukan partai ya, bukan mercy ini ya. Punya rencana kerja yang terinci, artinya visi-misinya jelas. Menaruh perhatian pada orang-orang di sekitarnya, artinya dia peduli dengan keadaan lingkungan. Mau menerima umpan balik yang terkait dengan kepentingan pribadinya, artinya semua masukan itu dia terima untuk satu perubahan bagi diri dia. Selanjutnya, karakteristik gaya kepemimpinan pembina. Yang pertama, menetapkan tujuan dengan jelaskan dan menunjukkan tantangan resikonya. Dia memberikan petunjuk bagaimana tujuannya dan dia memberitahu apa resikonya. Artinya kalau dia begini, kita lakukan ini, resikonya begini, ya, kasih pandangan. Jadi staf itu, kawan-kawannya itu, anggotanya itu, jadi bisa memberikan masukan yang lain. Suka menerima dan memberi umpan balik terperinci, artinya dia memberikan masukan, tapi dia menerima juga masukan. Yang selanjutnya, yang ketiga, mendelegasikan wewenang dan memberikan bantuan kepada bawahannya. Artinya dia memberikan tugas dan memberikan kewenangan penuh pada yang melaksanakan perintahnya. Bawahan mempercayai dan menghormatinya karena apa? Tanggung jawabnya. Jadi dari karakteristik ini, mana yang kalian akan pilih? Jadi kembali kepada diri kalian masing-masing ya. Ya, selanjutnya, nah, habis sudah, singkat aja. Tapi ada tambahan informasi lanjutan dari ini berkaitan dengan kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Lampung. Artinya yang tahun-tahunan seperti AMKA sering melakukan ikuti yang pernah diikuti. Kita di bidang pemuda di Dispora Provinsi Lampung itu sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kebetulan karena di Provinsi Lampung, jadi pelaksanaan itu next. Nah, ini kegiatan layanan kepemudaan tahun 2024. Ini ada pembinaan pramuka. Kita ada hibah untuk pramuka. Yang pramuka sendiri warga Provinsi Lampung itu dapat hibah dari kita. Dana hibah itu mereka lakukan pembinaan kepramukaan di tingkat kabupaten kota.
Saya nggak tahu apakah kawan-kawan yang ada di ruangan ini sering mengikuti kegiatan kepramukaan. Kalau sering, warga sering melakukan itu. Mungkin kawan-kawan sering ikut. Nah, ini ada pemuda pelopor. Yang ini dari tadi kita bicara pemuda pelopor. Lampung Tengah ini tahun ini ada ikut ikut kegiatan pelopor dan mewakili Lampung tahun ini dari dua kabupaten, Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Lalu pemilihan pemuda berprestasi ini, jadi kepeloporan pemuda prestasi ini tidak, kepeloporan itu seleksinya dari tingkat kabupaten kota. Dia lulus di tingkat kabupaten kota, mewakili kabupaten kota untuk seleksi tingkat provinsi. Itu langkahnya, tingkat provinsi lalu mewakili tingkat nasional. Kita juga melakukan pelatihan kewirausahaan pemuda, pelatihan kepemimpinan. Nah, ini ada pertukaran pemuda antar negara. Lampung Tengah pernah, siapa ya yang pernah ya? Tahun ini saya pengen PAP. Oh iya, ini ikut lagi nih. Kalimantan Utara. Ini baru pulang. Makanya sering lihat di IG Kemenpora itu sering pantau. Tiap tahun ini ada pertukaran pemuda antar negara. Itu seleksi di tingkat kabupaten sampai tingkat kabupaten. Sampai nasional sekarang di seleksi nasional lagi. Ya, artinya kita seperti kamu kemarin kan di seleksi tingkat nasional kan. Nah, mulai tahun ini ada seleksi tingkat nasional. Ya, saya rasa itu demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih panjang mungkin kita tanya jawab ya, biar kita menambah wawasan. Anda bertanya, saya menjawab ya. Paparan semoga dapat membuka wawasan kita dan kita berikan aplaus kepada Pak Musmir atas paparannya. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, kami persilahkan kepada rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami berikan kesempatan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang saya hormati Bapak-bapak yang ada di depan kami bersama ini, tanpa mengurangi kehormatan kami dari perwakilan Karang Taruna se-Kabupaten Lampung Tengah, izinkan saya untuk bertanya Pak, demi kemajuan nusa dan bangsa kita bersama. Pak, saya ingin bertanya, menyikapi dengan apa yang Bapak sampaikan barusan, dengan adanya pengertian kepemudaan dan sikap kepemimpinan. Nah, kami dari Karang Taruna ini sebagian daripada curhat dan juga pertanyaan ini Pak. Saya rasa Bapak agar dapat menjawabnya. Kami selaku kader kepemudaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya saya Ali Ketua Karang Taruna Kecamatan Tursanunyai, saya membawahi 7 kampung Pak. Di dalam masing-masing kampung tersebut ada kader-kader kepemudaan, yaitu Karang Taruna tingkat desa maupun kampung. Pak, kami ini terbentuk sebagai salah satu kader kepemudaan Indonesia yang ada di negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Permendes nomor 16 tahun 2014. Nomor 6 tahun 2014. Bahwa pada dasarnya kami memiliki ADRT yang jelas Pak. Namun untuk kami mengambil sikap kepemimpinan sekalipun, kami sering terjadi dengan agar mendapatkan yang menjadi hak kami. Karena kami sudah menjalani kewajiban kami ya Pak sebagai kader kepemudaan. Kami di dalam ADRT Permendes tersebut ada namanya kegiatan-kegiatan yang dinakodai dengan anggaran.
anggaran tersebut itu dibawa ke kepemimpinan masing-masing kepala pimpinan kami. Kalau tingkat desa ya kepala kampung, Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, Pak, kami sudah memberikan cara sikap kami sebagai kepemimpinan di tingkat kader-kader kepemudaan kami. Namun yang kami sering dapatkan dari penyikapan kepala kampung kami, Pak, itu mereka menggunakan kepemimpinan seorang pimpinan, bukan kepemimpinan, Pak. Sedangkan kita khususnya di Lampung Tengah ini agar menemukan sebagai kader-kader yang menikmati rasa sosial yang dengan cara baik, kami ini mengharapkan sekiranya, Pak, yang menjadi pertanyaan saya, bisakah kami Karang Taruna ini mendapatkan kelayakan tanpa membebani kampung? Seperti anggaran kami khususnya untuk kepemudaan ini, kami harus menerima petunjuk dari kepala kampung, Pak. Sedangkan kadang-kadang kepala kampung itu pun tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Kira-kira undang-undang Permendes ini berlaku atau tidak, Pak, saat ini, hingga saat ini? Karena kepala kampung ini apa dia nggak ngerti, apa dia kira-kira nggak ngerti? Itu, Pak. Jadi mohon sekiranya Bapak agar dapat memberi arahan ke kami. Kami harus bagaimana agar kami ini bisa melanjutkan cara kepemimpinan kami bersama, Pak, selaku ketua-ketua yang Karang Taruna yang ada di kampung maupun di kecamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang dari Karang Taruna nanti akan kami sambung dulu. Kami persilahkan untuk yang lain, kami berikan 3 sesi dulu. Yang depan ya, Ustaz ya. Tapi informasi yang saya dapat, saya sebenarnya juga selain di Fatayat di Karang Taruna juga, Pak, itu minim informasi terkait itu. Bahkan saya tidak tahu link untuk kesana itu seperti apa. Jangankan kita mau mendaftar, bahkan informasinya nggak ada gitu loh, Pak. Entah itu terputus dari atas ataupun seperti apa sistemnya, kami kurang paham. Jadi mohon harapan saya dan sahabat-sahabat yang lain mungkin yang ada di sini ingin menjadi agent of change, ya terutama untuk memperkenalkan budaya kita. Kalau di provinsi mungkin antar provinsi, dan untuk memperkenalkan budaya di Indonesia itu seperti apa agar jalannya lebih baik. Oke lah, kalau misalkan masalah administrasi seperti TOEFL, insya Allah provinsi Lampung kayaknya cerdas-cerdas. Beri tepuk tangan untuk pemuda Indonesia. Tapi hanya saja kami itu minim diakses informasi. Jadi mohon penjelasannya Bapak, jika ada info seperti itu sebenarnya kita harus mengarah kemana, alurnya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya satu lagi kami persilakan. Yang di tengah dulu ya. Di mana? Nah. Ya, di tengah. Oke, Kak, izin bertanya. Karena kita pemuda, bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk mempertahankan idealisme kita, pemikiran-pemikiran kita, ide-ide, bahkan kreativitas kita tanpa adanya campur tangan ataupun intervensi dari kaum-kaum golongan tua. Nah, misalnya nih Pak, ketika pemuda ingin mengadakan sebuah atau suatu kegiatan, baik itu tingkat cabang maupun tingkat daerah, itu pasti akan ada resisten ataupun penolakan dari golongan-golongan tua. Misalnya, beliau-beliau ini tidak sadar bahwa zaman itu tidak lagi sama dengan zamannya, akan tetapi sudah berubah ke arah yang berkemajuan. Nah, jika kita sebagai pemuda itu menolak arahan ataupun perintah dari golongan-golongan tua, beliau-beliau ini biasanya akan mengancam dengan tanda kutip anggaran tidak akan turun
atau bahkan tidak akan mendukung ataupun mensupport kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Nah itu kira-kira dari kakak dari Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Lampung kira-kira bagaimana? Terima kasih. Baiklah, ya kami Bapak Kabinet Pemudaan Provinsi akan coba menjawab. Untuk itu kami persilakan Bapak. Terima kasih atas 3 pertanyaan awal ini. Saya coba menjawab dulu dari Karang Taruna. Kita tahu bahwa Karang Taruna ini adalah binaan sosial, ya. Jadi memang dia tidak termasuk OKP sebenarnya, karena dia di bawah binaan Karang Taruna. Karena dia sampai tingkat desa ya, tingkat desa kan. Hanya kami sering mensupport. Intinya mungkin sering dengar ya, karena pimpinan kami juga orang Karang Taruna, yang pimpin ketuanya juga Pak Dendi, gitu. Bagaimana mengakomodir Karang Taruna ini untuk bisa membantu lah kira-kira gitu kegiatan-kegiatan khususnya kepemudaan. Jadi berkaitan dengan apa yang dipertanyakan tadi, bahwa kita nggak tahu ya bentuk kepemimpinan kepala desanya itu seperti apa. Seharusnya kan harus memberdayakan kalian lah untuk meringankan juga tugas dia sebagai kepala daerah. Kita kan kenapa organisasi itu dibentuk, tentunya untuk meringankan beban daripada mengambil kebijakan sampai ke tingkat desa. Jadi saya hanya berpesan saja kepada kawan-kawan Karang Taruna, kalau berkaitan pendanaan memang kita legislatornya nggak pas ya, karena Karang Taruna ini sudah tertuang di dalam Menteri Sosial ya, karena payungnya jelas. Kita juga sering dipertanyakan gitu loh, kok itu Karang Taruna? Karang Taruna itu kan di bawah sosial. Kami juga bisa menjawab, semua yang ada di Karang Taruna itu kan pemuda. Jadi kami berkolaborasi kegiatan dengan Karang Taruna itu sering, karena ya salah satunya ya mungkin yang seperti apa Abang sampaikan tadi, tidak diakomodir lah kira-kira pemuda yang ada di sekitar gitu, sehingga vakum. Tapi jangan berkecil hati, pemimpin kan ada batasnya, ada waktunya. Ya siapa tahu pemimpin yang akan datang lebih ini kira-kira di tingkat desanya. Coba teruslah berpikiran positif, tuangkanlah pemikiran pemuda untuk kemajuan daerah masing-masing. Ya, pesan kami kepada Karang Taruna. Khusus Mbak yang berkaitan dengan PPAP dan PPAN. Sebenarnya Mbak, ini buktinya teman kita, Mbak dari mana? Makanya NU ini sering loh informasinya, padahal kami itu deputi kepemudaan itu pimpinan itu NU. Banyak kegiatan-kegiatan kementerian itu diadakan di Provinsi Lampung, kami juga bagian NU yang melaksanakan. Proaktif kita untuk menggunakan media sosial tadi. Jadi kita lihat kebutuhan kita apa. Kalau kita lihat, kita ini merasa pemuda ya, kata Amka tadi. Nah di pusat itu kan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita lihat dong IG-nya mereka. Nanti ada turunan kegiatan dan informasinya ada semua di sana. Kalau mau berkaitan Mbak Guru, andai kata ya, walaupun pemuda kan ada aktivitas ya, berkaitan dengan informasi guru. Tentunya kan lihat IG Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Nah di situ runtutan informasi ada semua di sana. Kita juga
share juga ke Dispora provinsinya, kita IG kita share juga, semua informasi kita IG. Tinggal bagaimana Mbak peduli dengan informasi tadi. Apa kata Mas Hamka tadi, kita follow dulu ya, baru kita bisa. Saya rasa itu ya Mbak. Jadi kita jangan tanya misinya di mana, ternyata ininya di kita gitu. Nanti kita sama-sama kalau sudah tahu kita coba. Tahun depan kita berharap kok Mbak. Kita selalu nunggu tanya Mas Hamka. Kita tunggu kadang-kadang kalau nggak mencapai target, kita berikan ruang waktunya yang lama gitu. Supaya kita penuhi target, seleksinya jelas gitu. Jadi kita nggak asal nyaplok aja mewakili, karena ada seleksi. Dan seleksi itu independen. Kita tidak terlibat, kita hanya penyelenggara, kita carikan dari penilainya yang kita tidak kenal, sehingga kita nggak ada intervensinya. Jadi itu ya Mbak, semoga ke depan bisa gimana sosial medianya. Selanjutnya yang dari Dewan Kerja Cabang ya, ini pramuka ya, ini berkaitan dengan bantuan ya kali ya, Dewan Kerja Cabang ya. Jadi memang saya nggak tahu strukturnya ya. Kalau di pramuka yang jelas kita sudah memberikan tiap tahun, karena yang dapat bantuan hibah tiap tahun dari Dinas Pemuda Olahraga itu hanya kalau olahraganya KONI, kalau pemudanya itu pramuka. Kenapa dia dapat tiap tahun? Karena dia ada payung hukumnya yang sumber anggaran pelaksanaan kegiatan itu bersumber dari APBD dan APBN. Nah, jadi ada payung hukumnya. Nah, kita lakukan hibah, kita berikan hibah, kita nggak tahu program kerja. Ya tentunya kan untuk aktivitas kepramukaan. Nah, soal dia tidak memberi, takutnya ini begini dengan ini kita nggak tahu sejauh itu tingkatannya. Tapi coba aja kerja yang baik, dibicarakan baik-baik. Tentunya pimpinan itu kalau programnya jelas nggak mungkin juga lah. Nah ini. Dan kita jangan segan untuk mengingatkan. Yang tua belum tentu benar, dan yang muda juga belum tentu salah. Ya itu tadi, mau menerima masukan, mau memberi masukan, juga mau menerima. Coba pramuka, kalau dibicarakan di pramuka, karena itu ruang lingkupnya dalam, saya nggak tahu, tapi intinya saya hanya memberikan masukan dan mengingatkan selaku pemuda, jadilah panutan, bicarakan yang baik, yang tidak dimengerti selesaikan. Baik, saya rasa itu. Pemuda itu mendesak Soekarno dan Hatta bahwasanya kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1998 juga kita itu sebagai pemuda berhasil menerbangkan Orde Baru. Setuju? Oke, baik. Jadi yang saya mau tanyakan bahwasanya sebenarnya standarisasi keberhasilan pemuda khususnya di Lampung Tengah itu seperti apa gitu Pak? Jadi biar relevan antara gerakan-gerakan yang diusung oleh pemuda-pemuda khususnya di Lampung Tengah ini dengan sesuatu hal yang sesuai dengan program kerja Kemenpora ya. Itu. Apakah kita perlu yang namanya penculikan kaula tua juga kan gitu, atau perlu kita juga mengembangkan Orde Baru juga kayak dulu kan tidak mungkin. Jadi mungkin itu saja Pak penjelasannya. Mohon saya kasih dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau ada ya sementara. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Betul. Yang saya hormati Bapak Kadispora Lampung,
dari Sekolah Lampung Tengah, Ketua DPD KMI Kabupaten Lampung Tengah, teman-teman semua peserta kegiatan pada hari ini dari seluruh ormas, OKP, dan unsur kepemudaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Izin Antus Jadi, mewakili anggota DPD KMI Kabupaten Lampung Tengah. Bapak, Ibu yang kami hormati dari Dispora, ini momen yang luar biasa menurut kami. Dapat terima kasih dari kami diundang di kegiatan ini, bukan karena kami ingin pantainya, tapi memang ini momen yang pasnya gitu, yang memang harus kami akui ini memang suatu hal yang jarang terjadi dan memang mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Mungkin sekarang mungkin belum Bapak Ibu teman-teman sekalian, tapi ke depan pasti bermanfaatnya. Cuman penekanan bagi kami ormas OKP selama ini barangkali ya hanya sekedar kami anggap seremonial belaka Bapak ya. Jadi datang kegiatan, kebanyakan diundang kegiatan ulang, kemudian nanti kegiatan lagi. Tapi yang ingin penekanan mungkin satu dua barangkali teman-teman dari ada pemuda pelopor ataupun yang sudah berkomunikasi aktif dengan Dispora cukup lumayan bagus. Tapi sebagian lagi mungkin yang belum, tadi ada teman-teman sebagian yang mungkin butuh komunikasi begitu. Nah, jadi harapan kami dari kegiatan ini tidak ada titik temunya pada seremonial formality belaka. Jadi mohon kiranya dari hasil kegiatan pada kegiatan hari ini ada tindak lanjutnya, mau diapakan kepemudaan yang ada di Lampung Tengah ini. Karena di Lampung Tengah sendiri, satu disampaikan tadi Bidang Pemuda juga belum ada untuk KMPI, wahana untuk kegiatan menyatunya seluruh teman-teman yang ada di kepemudaan Lampung Tengah. Dan yang lain ini Bapak Dispora izin titip pesan pada Pemkab Lampung Tengah, karena potensi di Lampung Tengah ini luar biasa. Kondisi pemuda di Lampung Tengah ini luar biasa. Yang gerbong pada hari ini kami bawa aja cukup banyak. Ini unsur kepemudaan, ada beberapa ormas dan juga ada beberapa OKP yang ada. Dan mereka menunggu sekali. Di luar kegiatan ini ada tindak lanjut yang memang real gitu ya, real yang bisa diberikan. Mungkin produk tadi ya izin Bapak mungkin terbutuhkan maksud saya corong itu mungkin buntu gitu ya, yang memang terkadang saya sampaikan tadi. Jadi tolong nanti ini jangan menjadi hal yang terdispute. Jadi kantor kok banyak cerita, bukan Pak. Jadi pulang dari sini ada tindak lanjut kemandirian yang bisa dibuat oleh mereka, begitu barangkali paling tidak kecil. Apa mungkin dibuatkan lagi hal itu. Kalau di Karang Taruna saya rajin sekali, tapi di ormas OKP yang tanda kutip nanti agak sedikit lihat Bapak ya gitu ya, mohon maaf kalau tidak dirangkul gitu ya. Kalau Karang Taruna di KC mungkin ataupun yang lainnya sudah pelopor barangkali saya yakin sudah terkoneksi baik begitu dengan Dispora. Tetapi ormas OKP ini yang saya lihat belum gitu ya, belum ada hero-nya untuk kebersamaan yang luar biasa dan alhamdulillah di 2 kali ini saya mengawali kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini dan cukup bagus untuk saya. Dan mohon ditingkatkan lagi ke depan untuk hal yang lebih ada strengthnya, ada penekanan gitu. Penekanan bukan hanya sebatas seremoni berangkat pulang, tapi betul-betul ada ikatan gitu ya, ikatan yang mengingat kawan-kawan betul-betul bisa menjadi kemandirian di Lampung Tengah sehingga Lampung Tengah menjadi lebih baik. Saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di saudara Anton. Nah, ada lagi silakan Pak. Di tengah. Maksud Pak yang saya tanyakan ataupun memberikan masukan Pak. Oh iya, perkenalkan Pak, nama saya Irman Syah sebagai sekretaris cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Tengah. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah ataupun memberikan usulan Pak. Ya kalau kita itu di Ansor kaderisasi Pak, meskipun kita OKP, kaderisasi kita itu dari tingkat kampung sampai ke kecamatan bakal berjalan Pak. Tapi yang kita harapkan melalui dinas pemuda dan olahraga, kita itu ngomongin Lampung, bola kita itu kemana sih Pak? Coba sih digaungkan melalui dinas pemuda dan olahraga mengadakan turnamen ataupun apa untuk membesarkan nama bola Lampung Pak.
kompetisi antar Karang Taruna Kabupaten Kota, KNPI Kabupaten Kota, atau itulah bentuknya Pak, agar menjadi ruang persahabatan dan mencari generasi baik ataupun terbaik di Provinsi Lampung. Itu satu Pak. Yang keduanya ngomongin wilayah ekonomi Pak. Jadi kader kita itu ada yang mempelopori tentang gerakan ekonomi hidroponik Pak. Hidroponik yang dipelopori sahabat kita itu begitu luar biasa karena mampu buat kelompok kurang lebih ada sekitar 40-an anggota, yaitu hidroponik seledri, salada, dan pakcoy. Tanamannya luar biasa, tapi kita hari ini kebingungan tentang pemasaran Pak. Syukur-syukur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung bisa memfasilitasi terkait tentang pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Pertanyaan saudara akan dijawab oleh Bapak Kabid Pemuda. Kami persilakan. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dari pemuda Muhammadiyah, KNPI, dan pemuda Ansor. Saya jawab dulu dari pemuda Muhammadiyah tadi, bagaimana membuat standarisasi keberhasilan pemuda di Lampung Tengah. Nah, kalau ditanya berapa, kan tadi kalau nggak salah orang dari pemuda Muhammadiyah bertanya berapa sih standarisasinya pemuda di Lampung Tengah itu. Jadi kalau untuk menanya standarisasi apa dulu ini? Jadi saya rasa gini, pemerintah Provinsi Lampung Tengah mungkin melalui Dispora sudah berupaya, kita sudah mengikuti PP ya, Indeks Pembangunan Pemuda. IPP ya, Indeks Pembangunan Pemuda. Nah, saya nggak tahu berapa, kan dari situ kita bisa lihat standarisasi keterikutan pemuda di dalam membangun. Ya, kita domain pemudanya jalan. Kan 5 domain itu kan kesehatan, pendidikan. Nah, kita domain pemudanya. Domain pemudanya di IPP itu terlihat. Di situ kita untuk membaca IPP itu artinya keterlibatan pemuda di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya nggak tahu berapa standarisasinya, tapi dari IPP bisa dilihat. Saya rasa itu khusus untuk kawan-kawan yang dari KNPI tadi mempertanyakan kegiatan, berharap ya, artinya masukan, terima kasih. Kalau informasi, kalau khusus kami di Provinsi Lampung itu, kalau di Provinsi Lampung tentunya di Kabupaten juga kita selalu melibatkan KNPI ya, bagus ya, karena KNPI itu adalah rumah OKP, tempat bernaung dan kolaborasinya seluruh OKP itu ada di KNPI. Nah, apapun kegiatan kami kalau di provinsi itu selalu kami minta pesertanya melalui KNPI, karena yang tahu OKP itu yang terdaftar di KNPI. Ini suatu niat baik dari kawan dari KNPI, kita berharap supaya kegiatan ini berkelanjutan. Saya pun berharap begitu. Jadi tahun depan nanti di kabupaten mana gitu, Pak. Selanjutnya khusus untuk pemuda Ansor, coba buat usulan, dibicarakan melalui KNPI, payung tempat konsultasi OKP. Itu saya sangat mendukung. Tadi katanya mengadakan olahraga antar OKP. Nah, itu suatu masukan. Tapi kalau dia melalui usulannya tidak ke pemuda,
tapi ke bidang olahraga. Dispora bidang olahraganya. Itu saya rasa ini masukan itu Bang. Ini satu niat baik, punya masukan di kesempatan inilah yang punya harapan-harapan bisa disampaikan gitu loh. Lalu untuk usahanya sendiri, nah, tadi bingung cara memasarkan, sudah memproduksi tapi susah memasarkan. Cobalah dikonsultasikan kepada dinas perdagangan, karena ini udah di luar di kita, namanya OKP kita ya. Jadi coba gitu Pak, melalui organisasi Pemuda Ansor mengajukan permohonan kepada dinas perdagangan dan industri perdagangan minta diberikan, boleh kok melalui OKP-nya minta sebagai narasumber, kumpulin kawan-kawan yang punya usaha itu, motori sebagai motor untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi dari perdagangan. Saya rasa itu karena waktu juga, mohon maaf karena waktu saya sudah habis ini, kawan-kawan. Kalau masih ada pertanyaan mungkin silakan lewat tulisan, kirim lewat Pak Agus, Kabid Pemuda, mungkin nanti bisa disampaikan pada kami. Saya rasa itu yang pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan yang apa yang telah saya sampaikan. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua, kita sudah sama-sama mendengarkan materi dari Bapak Nusmir dari Kabinet Pemuda Provinsi Lampung. Semoga akan membuka wawasan kita ke depan bagaimana supaya pemuda kita, khususnya pemuda Lampung Tengah, lebih maju. Kita berikan aplaus kepada Bapak Nusmir atas materi yang diberikan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Nusmir. Inilah keadaan kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga selamat sampai tujuan ke Bandar Lampung. Baiklah, rekan semua, sementara menunggu kapasitas pemuda dan juga organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten Lampung Tengah bersama Bapak Nusmir Esos MM dari Kabid Pelayanan Kepemudaan Disporpar Provinsi Lampung. Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih. Iya Bapak, sebagai pengisi materi di kegiatan hari ini Bapak, kalau boleh tahu Pak, seperti apa sih Pak potensi pemuda di Provinsi Lampung, khususnya Lampung Tengah Pak? Kami sangat menjunjung tinggi mengapresiasi ya daripada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang sudah tentunya mengawali ya dari beberapa kabupaten yang melaksanakan di luar kabupatennya sendiri, tentunya memberikan wawasan kepada pemuda di Lampung Tengah untuk tahu wilayah lain gitu loh, bahwa sehingga kawan-kawan pemuda yang dari Lampung Tengah ini bisa lihat loh, oh begini ya di Lampung Selatan. Nah, nanti kita berharap dan mendukung kabupaten lain juga akan share begitu ya, artinya melaksanakan itu di Kabupaten Lampung Tengah gitu. Menyusul kegiatan yang ada di Lampung Tengah ya Bapak ya. Dan kalau boleh tahu juga nih Bapak, seberapa penting peran pemuda untuk pergerakan suatu daerah Pak? Wah, sangat penting ya. Kita tahu pemuda itu kan calon pemimpin. Yang tua kan nggak selamanya akan memimpin. Nah, makanya kita untuk mencapai Indonesia Emas 2024 ya, 2045 ya, artinya 100 tahun pemuda ya jatuhnya. Nah, kan artinya pemuda sekarang ini yang memang harus kita siapkan gitu loh. Makanya pondasinya itu dari sekarang lah gitu loh. Karena mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan.
Oke, karena memang sebagai generasi selanjutnya Pak ya, kalau boleh tahu Pak, tantangan terbesar anak muda zaman sekarang itu seperti apa aja sih Pak? Ya memang media sosial ya khususnya ya. Karena kawan-kawan adik-adik ini harus cakap juga bagaimana menggunakan media sosial sebagai sarana. Jadi ya kita kalau dulu kita kenal dengan dunia nyata dan dunia gaib ya. Sekarang kita tidak pungkirin ada dunia maya. Kita hadir di dunia maya itu. Nah makanya dengan media sosial dapat dipergunakan dengan baik gitu loh. Sehingga dengan media sosial kita lebih cakap untuk berbuat dan bertindak. Saya rasa itu. Oke, terakhir Bapak, apa sih Pak tujuan dari kegiatan ini Pak, dan harapan buat Bapak sebagai pemerintah daerah apa Pak? Tujuan daripada kegiatan ini tentunya memberikan wawasan kepada pemuda, khususnya ini kegiatan Lampung Tengah ya, pemuda Lampung Tengah ya, supaya ke depan menjadi pemimpin dan dapat memimpin Lampung Tengah ke masa yang akan datang. Iya, masih di liputan khusus Devika TV dalam kegiatan peningkatan kapasitas kepemudaan dan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya akan mewawancara salah satu peserta yang ikut dalam kegiatan ini, yang informasinya peserta ini merupakan salah satu peserta pemuda berprestasi di Lampung Tengah. Selamat siang Amka. Selamat siang Kak. Oke Amka, tadi saya dengar selintingan bahwa Amka ini salah satu pemuda berprestasi tingkat nasional ya di Lampung Tengah. Kalau boleh tahu prestasi apa yang sudah Amka torehkan buat Lampung Tengah? Baik, untuk tahun 2023 saya menjadi juara 1 tingkat nasional pemuda pelopor bidang pendidikan, dan tahun 2024 saya dipercaya Provinsi Lampung untuk menjadi peserta pertukaran pemuda antar provinsi, yaitu ditempatkan di Kalimantan Utara. Oke, kalau boleh tahu pemuda pelopor itu seperti apa sih Amka kegiatannya? Oke, jadi pemuda pelopor ini seorang pemuda yang usianya 16 sampai 30 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, dan yaitu sosok pemuda yang memiliki kreativitas, inovasi, dan juga memiliki daya semangat juang untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Semakin luas dampaknya, maka semakin baik nilai di kepeloporannya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ya, tadi Amka sempat katakan bahwa pemuda pelopor adalah pemuda yang memberikan kreasi dan inovasi ya. Kalau boleh tahu apa nih kreasi yang sudah Amka hasilkan sehingga Amka menjadi pelopor pemuda nasional? Baik, jadi Amka sendiri dari tahun 2014 sudah mendirikan berbagai organisasi kepanduan dan kepemimpinan di berbagai sekolah dan memiliki prestasi yang luar biasa, baik kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Dan juga saya mendirikan rumah baca di kampung untuk meningkatkan literasi dan sudah dikunjungi oleh Bapak Bupati secara langsung. Dan untuk di tingkat nasional sendiri saya membawa yang saya dirikan bersama Yayasan Ashabul Kahfi, yaitu saya mendirikan sekolah formal SMK Yasvika Kalirejo. Itulah yang bersamai saya untuk menjadi juara 1 nasional, dan ada nilai relawan dan sosialnya, yaitu sekolah saya gratis 100% bagi anak-anak yatim piatu. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu juga nih Amka, apa alasan kamu melakukan semua ini? Dimulai dari background saya sendiri adalah anak broken home, jadi hati saya lebih menginginkan suatu saat saya ingin berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dimulai dari situlah saya ingin bekerja keras, saya harus bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Oke, terakhir kiat-kiat apa nih yang pengen Amka sampaikan untuk pemirsa Devika TV supaya bisa menjadi pemuda pelopor selanjutnya? Yang pertama harus semangat, pantang menyerah, dan teruslah berbuat baik apapun yang terjadi. Itu sih. Tetap jalan terus ya. Oke, kali ini saya bersama dengan pemerintah daerah dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Dengan siapa Ibu? Sri Nuryana. Oke, Ibu Sri Nuryana, ini kan kegiatan dari Disporpar Kabupaten Lampung Tengah ya Ibu ya. Kalau boleh tahu Bu, dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah daerah khususnya Disporpar kepada pemuda-pemuda yang ada di Lampung Tengah Bu? Baik, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, alhamdulillah Pak Bupati Lampung Tengah melalui Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Lampung Tengah sudah memberikan alokasi program gitu ya. Alokasi program dan dana anggaran tentunya untuk memfasilitasi pelaksanaan program. Yang pertama, kita sudah melakukan kegiatan seleksi pemuda pelopor mulai dari tingkat kabupaten dan mensupport ya pemuda-pemuda terpilih dari beberapa bidang kepeloporan sampai kita ke tingkat provinsi. Bahkan dari 5 bidang kepeloporan tahun lalu kita 4 itu juara terbaik di Provinsi Lampung, dan berangkat ke nasional. Alhamdulillah Amka mewakili
Lampung sebagai juara terbaik di nasional. Dan tahun ini juga kita kembali mengirim calon peserta untuk di tingkat nasional. Untuk provinsi kita juga selalu juara terbaik ya dari beberapa bidang kepeloporan. Oke, luar biasa. Ibu kalau boleh tahu kegiatan pada peningkatan kapasitas pemuda ini apa saja sih Bu selain seminar Bu? Ya, di dalam kegiatan peningkatan kapasitas pemuda ini selain kita memberikan edukasi berupa materi, kita juga memberikan kegiatan lapangan gitu ya, outbound untuk membangun kepemimpinan pemuda tentunya, membangun juga persatuan dan kesatuan sesama pemuda. Oke, harapan Ibu sebagai pendukung dari perwakilan Disporpar Kabupaten Lampung Tengah apa nih Bu untuk pemuda-pemuda dalam acara ini? Harapannya kepada pemuda-pemuda yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya cukup sebagai peserta saja, tetapi outcome-nya ada hasilnya setelah ini dapat meningkatkan kemajuan di organisasi masing-masing, dapat memotivasi diri ya para pemuda sendiri untuk bisa eksis dan bisa menjadi contoh gitu ya bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung juga Indonesia. Oke, baik pemirsa, masih dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan kepemudaan organisasi Lampung Tengah, masih dari Kalianda, Lampung Selatan.